Para hadirin yang berbahagia, selama ini kita juga telah membaca bahwa setelah munculnya SE dari PJ Gubernur Aceh, ada munculnya tanggapan yang luar biasa hadir untuk dibaca oleh masyarakat, yaitu dari Rektor UIN Araniri Banda Aceh. Beliau berpandangan bahwa SE Gubernur Aceh benahi peranata sosial. Tentunya beliau berpandangan sebagai SE Gubernur Aceh itu sebagai pengejawantahan tugas pemerintah dalam pembenahan peranata sosial. Sangat menarik para hadirin sekalian, bisa kita dengarkan langsung pandangan dari Rektor UIN Araniri Banda Aceh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ayahanda Profesor Dr. Mujibur Rahman, MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Yang kita muliakan, hadir di tengah kita pada malam yang mulia ini, Menteri Senior, beliau hari ini turun gunung. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Azwar Abu Bakar, terusi di usia tua beliau ketika melihat semakin hari perjalanan syariat Islam di Aceh semakin tidak jelas pangkal ujungnya. Kalau dalam istilah, misalnya ada satu anekdot ketika misalnya ditanya ini konsep dalalat mengobati luka pada seorang, ditanya sama dalalat, pakai bangka dalalat luka tipulan lebih berat dibak nyangka. Nah, ini kondisi ini yang membuat Menteri Senior kita Pak Azwar kemudian menghibahkan usia beliau yang sudah tua dengan para sesepuh, karena saya melihat yang bergabung di Lipaksi ini itu hampir semua orang-orang guru-guru kita yang punya perhatian serius terhadap bagaimana syariat Islam ini berjalan dengan baik di Aceh. Kita beri aplaus kepada beliau. Kemudian hadir di tengah kita tokoh besar ini Abu Yus, tokoh PI yang banyak menggembleng bagaimana pengkaderan Islam yang dulu sangat ditakutkan oleh Orde Baru. Ya, beliau mengkader ideologi, karakter anak negeri ini sehingga kader-kader PI itu tangguh keimanannya, karakter, moral dan sebagainya. Kita beri aplaus ke Abu Yuh. Kemudian hadir bersama kita ini mantan Sekda Aceh Pak Tantawi, Ayahanda Tantawi. Beliau saya pikir ketika dengan Pak ini kita bicara ke belakang ketika gubernur dulunya Pak Abdullah Putih, beliau sebagai sekda. Kemudian lahirnya syariat Islam di Aceh itu dicanangkan pada masa Pak Abdullah Putih pada tahun 2021. Sekarang tahun 2001 ya, maaf. Hari ini tahun 2023, sudah 22 tahun pelaksanaan syariat Islam di Aceh, tapi terus kita lihat tidak ada perkembangannya. Kemudian narasumber kami hadir di tengah kita ini Pak Prof. Samsurijal. Malam ini beliau penampilannya itu betul seperti perwakilan dari MA Aceh. Nah, beliau kita doakan menjadi ketua MAA nantinya, menggantikan almarhum Prof. Farid Wajidi. Kemudian Pak Syarifuddin, Dekan Fakultas Adab, keseharian beliau itu adalah sebagai praktisi, tadi disebutkan praktisi kedai kopi, tapi ini sebenarnya toke kopi. Kami akan juga buka warung kopi di UIN Araniri nantinya, ada food court kita itu akan kita buka yang baru, tapi tidak dibuka
pada malam hari sampai jam 12 malam. Itu ada aturannya. Ya. Kemudian narasumber kita Pak Ustadz ini berdua sama-sama dengan kami ini, Pak Mustafa, Pak Jamal, kemudian seluruh panitia. Saya dikabarkan oleh Pak Zulkhairi kemarin itu minta untuk bisa sama-sama hadir pada malam yang mulia ini. Kemudian saya sampaikan pas pada malam itu saya ada tamu dari Dubai. Dan beliau ini alhamdulillah nanti hari Senin akan ke kampus kita. Mereka juga fokus, tadi kita diskusi, hari ini dibicarakan wacana keislaman di internasional. Itu digambarkan seakan-akan Islam itu yang bisa berkembang itu hanya di kawasan Arab. Beliau dari Mesir. Beliau sekarang ini staf menteri di Dubai dan memiliki akses yang luas di Dubai. Beliau berpandangan berbalik dari itu. Makanya ketika mendengar Aceh sebagai wilayah yang berlakukan syariat Islam, beliau meninjau, ingin melihat apa yang memungkinkan mereka bantu untuk eksisnya, berjalannya dengan baik syariat Islam di Aceh, bukan hanya dalam konteks melaksanakan ibadah mahdhah bagi penduduknya seluruh secara konsisten, namun juga pengembangan sains dan teknologi berkembang di daerah yang berlaku syariat itu. Ini yang mereka ingin kembangkan. Nah, kemudian JM Hermes, saya pikir ini sebuah jihad luar biasa nih Pak JM. Jadi kita berharap forum seperti ini senantiasa bisa difasilitasi sehingga berbagai persoalan sosial ke masyarakat di Aceh bisa kita bahas. Kita akan lebih cerdas memberikan pencerahan kepada generasi milenial kita daripada nongkrong 24 jam di warung kopi. Forum seperti ini sangat bermanfaat. Kemudian tengku-tengku hadirin hadirat jamaah yang kami muliakan, yang tidak dapat kami sampaikan penghargaan satu persatu, sebut nama satu persatu. Tadi Pak Syarifuddin telah menjelaskan panjang lebar terkait dengan SE Gubernur. Karena SE Gubernur ini lahir, saya punya kontribusi di belakangnya. Satu hari saya dipanggil gubernur, kami diskusi 2 jam di Pendopo. Saya menjelaskan ke Pak Gubernur, Bapak pada tahun kedua memimpin harus berubah di Aceh. Karena kesan selama ini Bapak tidak peduli terhadap Aceh. Saya menyampaikan itu terus terang. Dan saya mengatakan saya tidak ada kepentingan dengan Bapak. Karena saya bukan kepala dinas dan sebagainya. Bapak harus berubah pada periode tahun kedua. Siap Pak Rektor. Okay. Jadi ini keluar ini saya menyarankan harus keluar untuk syariat Islam, dan kita tidak berhenti di sini. Hari ini seakan-akan dinas syariat Islam itu tidak begitu maksimal dalam bekerja. WH kita tidak punya kekuatan untuk melakukan eksekusi atau katakanlah memberi penyadaran kepada masyarakat karena terbatas kewenangan dan sebagainya. Pernah kasus WH misalnya mengamankan pelanggar syariat Islam, begitu pelanggar ini mau dibawa ke kantor WH, di tengah jalan dicegat oleh pihak tertentu, dipukul anggota WH-nya, yang ditangkap dibawa oleh orang-orang yang memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan yang dimiliki oleh WH. Mereka tidak punya kekuatan. Kalau tidak dikasih yang ditangkap ini, mereka akan jadi korban. Mungkin nyawa mereka taruhannya. Dan ini untuk menguatkan ini kita akan sarankan ke gubernur nantinya. WH itu harus ada anggota TNI Polri, sehingga ketika pelanggaran syariat yang dilakukan di Aceh oleh pihak-pihak oknum TNI Polri, WH kita itu punya kekuatan. Ini juga kita akan coba pikirkan itu. Saya balik ke belakang sedikit.
Setelah 22 tahun kita melaksanakan syariat Islam, implementasi dan sebagainya di Aceh, ini kan seakan-akan kok tidak ada perubahan. Makanya dalam tulisan saya itu di 2003 kami dengan Pak Syarifuddin waktu itu ada 22 orang dari Aceh itu kami duat di Al-Azhar University di Kairo ya selama 6 bulan ya Ustaz ya. Satu hari itu kami mengundang Profesor Ali Jumat di Hai Asyir kalau nggak salah itu KMA kantor KMA ya. Jadi anak-anak mahasiswa Aceh itu ada sekretariat, disitulah dibuat diskusi. Salah satu diskusi yang waktu itu 2003, berarti kan tahun ketiga ketika pencanangan syariat Islam yang 2001 tadi, berlaku 2 tahun, tahun ketiga itu kami di Mesir, diskusi waktu itu salah satu yang kita tanya ke Prof. Ali Jumat, bagaimana kami melaksanakan syariat Islam di Aceh, apa yang harus kami lakukan? Makanya kemudian Prof. Ali Jumat itu mengatakan, lakukanlah 3 hal. Pertama, didiklah masyarakat Anda mengerti Islam dan melaksanakan ajaran Islam dengan benar. Ini langkah yang pertama. Didiklah masyarakat Anda mengerti Islam dan kemudian mereka mengamalkan Islam dengan benar. Ini langkah yang pertama yang seharusnya dilaksanakan di Aceh, bukan cambuk. Kita belum apa-apa, cambuk sudah dilakukan pada tahun-tahun awal berlaku syariat Islam. Sehingga karena cambuk yang diawali, maka daya dorong penguatan pengkaderan masyarakat itu agak kropos. Seharusnya yang dilakukan itu adalah mendidik terlebih dahulu, mengajarkan kepada seluruh masyarakat Aceh itu ajaran Islam itu mulai dari konsep keluarga, masyarakat, pemerintah dan sebagainya, seluruh elemen yang ada di Aceh ini harus dididik, mengerti Islam dengan benar dan sebagainya. Ketika orang mengerti Islam dengan benar, ya, mereka mengamalkan dengan benar dan sebagainya, tidak ada lagi persoalan sekecil apapun di tengah masyarakat yang muncul kemudian. Karena semua orang telah memiliki ilmu, baik fikih dan sebagainya. Masyarakat yang memiliki ilmu, hidupnya itu akan lebih tentram. Kami melihat misalnya begini, pada Jumat itu kami sholat Jumat di masjid apa tuh di Kairo itu lupa saya. Ya. Jadi yang ingin kita cerita begini, pada masjid ini pada sholat Jumat itu dilaksanakan begitu ademnya, sejuk luar biasa. Setelah sholat Jumat, baru kemudian ditarik spanduk itu mungkin ada 10 spanduk di berbagai sudut masjid, tiang dan sebagainya. Kemudian mereka berzikir, mereka melakukan kegiatan zikir setelah sholat sesuai dengan aliran tasawuf, aliran yang mereka ikuti bersama yang berbeda-beda dan tidak ribut-ribut. Hari ini di kita, ketika ada masjid Muhammadiyah, orang NU tidak sholat di situ. Ketika ada masjid NU, orang Muhammadiyah haram sholat di situ. Ini kan problem di Indonesia. Kenapa terjadi begini? Karena umat tidak memahami, tidak memiliki ilmu, tidak memahami Islam itu secara komprehensif. Terkadang hanya taklid, terkadang hanya perintah guru dan sebagainya. Ini yang menyebabkan. Makanya belajarlah, ajarlah masyarakat Anda mengerti Islam dengan benar dan mereka mengamalkan ajaran Islam itu langkah yang pertama. Ini menurut Ali Jumat. Saya pikir ini yang perlu kita pahami. Yang kedua adalah benahlah pranata sosial di tengah masyarakat Anda. Dan ini bukan tugas masyarakat, ini tugas negara. Apa yang dikatakan dengan membenah pranata sosial? Hari ini misalnya di Aceh, untuk menghindari tidak terjadi perzinaan, ya, mudahkan generasi muda kita ini untuk menikah. Mahar di Aceh hari ini yang mahal,
terkadang sampai 100 mayam dan sebagainya. Ini tugas negara untuk menyelesaikannya secara adat. Ya. Nanti kita minta Prof. Samsul mewakili MAA menjelaskan ini, ya. Jadi jangan kita kedepankan adat kita yang begitu menyakni, ya. Terkadang ada calon mempelai laki-laki lintu dengan darah baru sudah sepakat mereka saling mencintai, menan dibahas ba urinsi 50 mayam. Ya. Kemudian pemuda ini dia bekerja juga belum, pendapatan tidak ini, tapi usia untuk menikah dia kayaknya nggak begitu tahan lagi, puasa juga nggak sanggup misalnya, ya. Akhirnya mereka sepakat kawin lari, artinya kawin minta wali di tempat lain, kemudian tidak ada restu orang tua. Ini yang harus dibenah oleh negara. Dan agar orang tidak mencuri, agar tidak dipotong tangannya, tidak dikena cambuk dan sebagainya, mudahkan lapangan kerja bagi masyarakat. Ini tugas negara, bukan tugas masyarakat. Ya, makanya kemarin begini, ini ilustrasi saya waktu itu juga hampir dimarak kami dicemoohi oleh pedagang ayam di pasar-pasar. Karena kita mengatakan ini proses penyembelihan itu kayaknya tidak halal. Saya lihat dengan mata kepala. Waktu Ibu Eliza masih wali kota, saya suatu hari pergi ke pasar Penayung, beli ayam. 2 jam saya duduk di situ antri, menunggu giliran potong ayam. Ya, yang menyembelih ayam ini anak-anak usia anak SMA, mungkin dia selesai SMA nggak pergi sekolah lagi dan sebagainya, melanjutkan perguruan tinggi, dia bekerja di tempat potong ayam ini. Celananya puntung. Kemudian sambil 2 jam itu saya melihat dia bolak-balik kencing ke tempat ini ke belakang, tidak dicuci dan sebagainya, mengianaira. Ya. Kemudian dilempar ayam dari tempat itu ke yang menyembelih langsung. Ya, mungkin tidak baca bismillah dan sebagainya. Kemudian saya datang tuh saya sembelih sendiri. Ini tugas negara untuk membenah ini, bukan tugas rumah potong itu. Waktu itu saya sampaikan kepada Ibu Eliza, Bu Eli, Anda harus panggil orang MPU menjelaskan ini, menata ini, kalau enggak negara salah. Apa yang harus dilakukan? MPU harus memberi pelajaran atau melakukan pelatihan kepada rumah-rumah potong yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar dan seluruh Aceh, agar kita tidak makan bangkai tiap hari di rumah-rumah makan yang ada di seluruh Aceh hari ini. Akibat yang memotong tadi itu seperti itu. Kalau mereka setelah dididik, dilatih tidak berubah, kemudian ini masih ada, tugas negara yang kedua menyediakan, menempatkan orang-orang yang memotong ini betul-betul secara syariat di rumah-rumah potong yang ada di pasar-pasar. Itu tugas negara. Ini peranata sosial. Balik kita ke warung kopi. Kenapa saya mengatakan warung kopi harus tutup? Kita udah lama melakukan advokasi ini ke pemerintah. Dimanapun waktu itu saya sampaikan ke wali kota, ke bupati dan sebagainya. Setelah tsunami, ini trennya kan setelah tsunami, menjamurnya warung kopi, terjadinya pergaulan yang luar biasa, bebasnya di Aceh ini antara laki-laki dan perempuan, yang dulunya anak perempuan kita itu merasa tabu berada di warung kopi, namun setelah tsunami budaya ini menjadi biasa. Ya. Kemudian biasa ini terus menerus begitu, saya keliling. Jadi yang saya ngomong ini bukan hanya mendengar diri orang, saya melihat dengan mata kepala. Begitu maghrib saya duduk di warung kopi, saya melihat. Misalnya ketika di warung kopi itu ada 100 pelanggang di situ, kita melihat berapa persen ya ada sholat.
Nyan na yang muda katanya, na yang tengah main HP, na yang tengah buka laptop, membacuk hana bergeming. Dia seakan-akan mendengar azan itu seperti mendengar suara biasa. Sampai habis waktu maghrib, masuk isya, mereka tidak sholat. Hari ini prediksi saya, ini menjadi tantangan kita mungkin Pak Azwar. Saya memprediksikan hari ini problem untuk membangun Aceh itu ke depan itu hanya dua, benahlah agama dan benah pendidikan orang Aceh. Hari ini saya prediksikan, ini asumsi mendasar berdasarkan fenomena yang kita amati di masyarakat. Saya menduga, jangan terlalu besar lah, misalnya 10 atau 20% hari ini orang Aceh tidak sholat permanen. Memang perlu pengujian. Tapi fenomena yang terjadi, misalnya begini, kita masing-masing punya kampung, punya desa. Orang kampung kita itu kita kenal, semua orang kampung kita itu kita kenal, dan kita lihat ya, orang kampung kita itu si A, si B, si C, mulai dia mukallaf sampai dia meninggal tidak sholat. Itu terjadi hari ini di Aceh. Ini bukan tidak sholat jamaah, tidak sholat. Dan ini mereka sudah sesat secara ideologi Islam. Ya, kita begitu ada aliran sesat kayak Millata Abrahan, seluruh Acehnya bertuk. Bengeh, mandum marah, begitu ada Millata Abrahan. Saudara kita yang sudah sesat di keliling rumah kita yang tidak sholat permanen udah sesat, tidak pernah ada yang mikirkan. MPU hana pikirnya, MAA juga apalagi, perguruan tinggi juga tidak mikir itu. Ini problem di Aceh hari ini. Makanya kita melihat ini persoalan. Nah, jadi itu kenapa pranata sosial ini harus dibenah. Apa akibat anak saya sendiri itu juga terkadang kenapa saya memahami betul. Anak saya yang tua itu juga pelanggang warung kopi. Susah sekali dia pulang jam 12 malam. Poh 2, poh le. Itu duduk dia di warung kopi yang tua di bukan sebenarnya, yang kecil ini, sebelum Hermes, ya sebelah kiri apa namanya tuh. Jadi memang karena dia kuliah di teknik teknik komputer itu, jadi mungkin dengan temannya belajar dan sebagainya. Tapi kemudian terbiasa, apa yang menyebabkan negatifnya? Kalau kita pulangnya misalnya jam 4 atau jam menjelang salat subuh, kalau kita tidak bangunkan, itu enggak salat subuh. Kemudian setelah salat subuh, kemudian tidur lagi, kalau tidak kita bangunkan, salat duhur juga tidak ada. Ini akibat menjaga malam. Dan ini terus begini kita amati. Jadi yang saya ngomong ini anak saya sendiri saya amati begitu. Ya. Jadi ini pengalaman pribadi, bukan hanya kita ngomong. Kemudian kita jelaskan, kemudian dia sudah terbiasa begini, nya malam hantengen le. Nya anak-anak muda tanya yang begadang di warung kopinya, nya anak tengen le malam. Dia tidur pagi. Ya, seharusnya pagi itu adalah waktu untuk dia cari rezeki dan sebagainya. Ini problem. Kemudian yang kedua, karena dia begadang, berada di warung kopi, kemudian dia minumlah soft drink, ya, Kratindeng, Sprite dan sejenisnya. Hari ini generasi muda kita, anak-anak SMA, milenial, kuliah dan sebagainya, banyak yang gagal ginjal akibat minum minuman ini. Udah, kemudian yang kedua, hasil tes pemeriksaan kesehatan para generasi muda kita ini ketika dia melamar pekerjaan di perbankan. Ini yang ceritanya orang-orang kita. Anak-anak Aceh itu banyak yang gagal gara-gara dia memiliki gejala lever. Akibat dia kurang tidur.
Coba bayangkan, kalau ini tidak diselamatkan, mau dikemanakan generasi kita ini ke depan? Hampir semua lapangan pekerjaan ke depan yang seharusnya mereka bisa mengisi lapangan-lapangan kerja itu, kemudian mereka gagal, bukan karena tidak pandai. Hasil tes kemampuan akademiknya tinggi, tapi kesehatannya yang tidak lulus. Baik di bank, kemudian dia masuk kepada BUMN lain dan sebagainya. Ini yang harus diselamatkan. Makanya nantinya perlu diatur. Kemudian di hari ini kan anak-anak muda kita itu, kalau coba Bapak Ibu pergi ke warung kopi di atas jam 1 malam. Ini yang saya amati. Apa yang terjadi? Nyan urumpo gede karena gebuka warungnya mulai bungoh. Nyan poh 12 gaknya cikat dengeng bak tebos sago deh. Megeblek hai le yang poh gede. Dia nemit tanyo yang muda-mudanya, asik dia sendiri-sendiri, dia agak remang-remang itu, ada yang buka situs porno, ada game online. Itu yang mereka lakukan selama kapan ini tidak terpantau lagi. Ya, ini yang kita ingin hindari, jangan sampai generasi Aceh ke depan itu terus berada dalam persoalan-persoalan jelek yang model ini. Makanya saya membayangkan, kita mendorong kepada Pak Gubernur nantinya, kita akan backup beliau. Kita semua punya katakanlah pemikiran, keinginan agar Aceh ke depan dalam konteks pelaksanaan syariat Islam ini berjalan dengan baik, kemudian memberi manfaat kemaslahatan kepada seluruh umat kita yang ada di Aceh dan juga ke masyarakat lain. Kita berharap ini betul-betul bisa kita implementasikan dengan benar. Karena yang harus Bapak-Bapak pahami bersama, di luar komunitas kita, baik nasional maupun internasional, mereka mengkehendaki syariat Islam di Aceh ini gagal. Gagal. Mereka secara langsung mau membatalkan syariat Islam secara hukum legal formal. Itu tidak mungkin, karena ini undang-undang. Mereka tidak bisa batalkan, dan itu akan terjadi perlawanan perang kembali dari masyarakat Aceh. Dan mereka tahu, tidak mungkin mencabut undang-undang itu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka tidak usik ini, karena mereka paham, mereka orang-orang pandai. Mereka tidak usik itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka rusak masyarakat Aceh. Lewat apa yang mereka rusak? Narkoba hari ini sengaja ini di merajalela di Aceh. Narkoba ini bukan hanya sekedar bisnis gelap para mafia, tapi ini adalah untuk merusak generasi Aceh agar syariat Islam tidak berlaku di Aceh, tidak berjalan dengan baik. Logika sederhananya begini, dan ini sudah sering saya jelaskan. 20-30 tahun kemudian, dengan kondisi narkoba yang begitu merajalela di tengah masyarakat Aceh hari ini, kalau kita tidak peduli dengan persoalan ini, 30 tahun kemudian Imun menasah tanyo mantan narkoba, Gesik mantan narkoba, Duhaput mantan narkoba, Imu Mukim mantan narkoba, Camat mantan narkoba, Bupati mantan narkoba, kupui syariat Islam. Coba bayangkan, kupui syariat Islam. Hanya tinggal nama. Ini by design. Tapi kita tidak sadar. Jadi hari ini nyuronyo wate tanyo tabahas syariat Islam. Lawannya bukan orang luar terkadang. Tanyo kedro mupaki, tanyo pegahnya harus meno deh. Ibu doh syahara tanyo yang sampai meno mungkin yang hana semayam permanen ya. Yang berbagai alasan hana betul. Coba tanya sama Pak Din Solong, warung kopi yang buka dari jam pagi beliau kemudian tutup jam 12 dengan buka yang tutup jam 5 pagi, nyan lagu di hanaji beda. Tidak ada pengaruh ke ekonomi.
Tidak ada pengaruh ke situ. Ya, jadi malah nyan oleh poh 12 malam nyali pestan i poh 10 beno tapi poh 5 bungoh i nyan hana habis-habis. Itu yang terjadi, mereka duduk aja hanya ini persoalan. Makanya inilah yang harus kita backup bersama. Dan Pak Gubernur ini Pak Menteri, beliau sangat terbuka sekarang. Jadi kalau Pak Azwar dengan tim nantinya saya akan kasih tahu ke beliau, kita audensi, kita sampaikan lagi. Beliau sangat menyahuti ini. Mudah-mudahan kita isi. Karena di SE kemarin itu saya ketika di konsep ini saya nggak diberitahukan lagi. Itu masih ada plus minusnya yang harus diperbaiki. Tapi implementasi nantinya lebih jauh, mudah-mudahan lebih baik. Saya pikir itu sebagai brainstorming awal. Nanti kita diskusi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berikan